Hai, gue David dan selamat datang di GGR Podcast. Yoi yoi yoi, salam santuy. Gak kerasa udah weekend lagi nih. Dan waktunya buat gue nemenin teman-teman semua di waktu santainya dengan dengerin ini podcast. Sebelum lanjut dengerin ini podcast, ayo ambil kopinya dulu, terus duduk sambil sebat, atau mungkin sambil rebahan biar rileks. Yoi. Liburan tuh emang paling pas buat kumpul bareng keluarga, pacar, gebetan, atau mungkin cuma sama temen. Yang pastinya banyak hal yang bisa dilakuin dan tentunya ngebikin mood tuh baik agar nanti pas baru rutinitas tuh kembali bersemangat. Ngomongin weekend, jadi udah ada rencana mau kegiatan apa nih teman-teman? Pastinya seru ya kan? Untuk kegiatan di waktu weekend, kalau yang di rumah mungkin bisa beberes rumah, main games, memasak bareng keluarga, atau bisa juga bermalas-malasan. Dan kalau yang harus terpaksa berkegiatan di luar rumah, tetap menjaga keselamatan diri agar bisa selamat sampai tujuan. Ngomongin kegiatan di luar rumah, biasanya itu ke sekolah, kampus, kerja, atau sekedar main. Dan pastinya identik dengan makan di luar atau jajan. Contoh bisa sarapan, makan siang, atau sekedar cari makan buat cemilan. Dari makanan itu pun harganya bervariasi, tergantung dari apa dan jenis makanannya. Balik lagi bareng gue David, dan di GGR Podcast kali ini, di episode 3, bahasan kita adalah uang jajan. Ngomongin uang jajan, gue mau ceritain tentang uang jajan gue dari SD sampai sekarang ini, dan di detik ini. Nah, flashback beberapa tahun lalu, dan gue inget-inget lagi, gue mulai waktu itu masih di zaman SD ya. Kita pasti dikasih jatah uang untuk jajan setiap harinya. Uang jajan yang nantinya bakal kita gunain buat beli makanan atau minuman di kantin pas jam istirahat. Istirahat emang ditunggu-tunggu bagi anak-anak sekolah buat keluar kelas untuk jajan dan mengistirahatkan otak sejenak dari mata pelajaran. Uang jajan masing-masing anak berbeda-beda tentunya. Nah, uang jajan gue dari kelas 1 sampai kelas 2 itu 500 rupiah. 500 rupiah zaman dulu, udah bisa beli beberapa jenis makanan dan minuman. Contoh, beli roti, terus jajan ciki. Dan untuk minuman es, gue beli es lilin rasa teh manis. Kalau yang nggak tahu, es lilin itu jadi air teh manis dimasukin ke dalam plastik panjang sekitar 15-25 cm dan dibekuin. Itu dulu satunya 100 rupiah, gila murah banget zaman dulu. Dan kalau sekarang harganya satu biji itu 1000 rupiah, naik 10 kali lipat, udah gila. Ya karena ngikutin perkembangan zaman dan harga bahan baku semakin mahal, makanya harga juga menyesuaikan. Itu berlangsung selama 2 tahun untuk uang jajan 500 rupiah. Dan pastinya banyak yang di kalangan teman-teman gua yang uang jajannya lebih dari gua mungkin, dan gua juga nggak tahu. Tapi di masa itu 500 rupiah rasanya tuh cukup aja gitu, nggak kurang dan nggak lebih. Sempat ada kejadian karena di podcast sebelumnya gua udah bahas kalau gua tuh suka sama yang namanya kartun dan mainan. Jadi waktu itu tuh gua inget banget gua rela sampai gak jajan demi beli mainan. Mainan itu pun bisa dibilang aneh, tapi karena gue suka ya gue beli. Jadi mainan itu tuh delman sapi, udah satu set delman sama sapinya. Yang lucunya itu sapi nggak bisa gerak kayak patung, tapi delmannya bisa gerak, cuma di bagian roda yang bisa gerak. Gue beli terus masuk kelas, gue mainin sambil berhayal jadi orang yang lagi berkebun. Udah gitu gue dorong maju mundur, udah kayak orang gila ngomong sendiri. Jadi tuh imajinasinya udah tinggi banget, udah kemana-mana. Dan cuma mainan kayak gitu aja bikin gue tuh mainin terus dan udah gak mikir lapar dan haus sampai pulang sekolah. Dan rasanya bener-bener puas deh.
Dan berlanjut di mana kelas 3 sampai kelas 4 naik jadi 700 rupiah. Cuma naik 200 rupiah, tapi gue tetap bersyukur dan tetap cukup, nggak kurang. Itu naik juga karena pulang udah mulai siang. Di kelas 3 sampai kelas 4 juga sama, jajan tetap ya roti, lontong, gorengan, dan es, udah gitu aja tiap hari. Ya dijalanin aja, nggak mikir ngerasa iri sama teman-teman yang uang jajannya lebih banyak. Terus ya lebih tepatnya sih ya cuek aja sih, masa bodoh, nggak terlalu mikirin kalau misal uang jajan gua tuh lebih sedikit. Di kelas 5 sampai kelas 6 naik lagi jadi 1.000 rupiah, naik jadi 300 rupiah ya. Itu naik juga karena pulang makin siang dan karena kadang suka ada jam tambahan. Tapi untungnya kadang suka bawa bekal, jadi ya lumayan tertolong. Dan masih tetap gua syukuri meski sempat dipalak jadi jajan 500 rupiah kayak yang di kelas 1. Wah banyak deh ceritanya pas SD, bisa buat cerita anak lucu nanti. Karena perkembangan zaman juga, zaman dulu sama zaman sekarang udah jelas beda banget. Mungkin anak SD sekarang nggak cukup cuma 10.000 kali ya setiap harinya ya. Mana jajan sekarang juga udah pada mahal-mahal lagi. Aduh. Kalau ada yang tahu uang jajan anak SD sekarang berapa, bisa DM gue di Instagram. Gue penasaran pengen tahu berapa sih di tahun 2020 ini jajan anak SD. Berlanjut di SMP, uang jajan gue jadi 5.000 rupiah. Ya udah lumayan signifikan peningkatan uang jajan gue dari yang awalnya cuma 500 rupiah jadi 5.000. Ya karena emang jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, jadi agak dibanyakin uang jajannya. Dan untungnya nggak perlu naik angkutan umum buat ke sekolah karena bisa naik sepeda, jadi ya uang jajannya bisa utuh 5.000, nggak usah dibagi sama angkutan umum. Di SMP juga jajan nggak terlalu berbeda ya, tetap lontong, gorengan, sama es. Cuma es kali ini bukan es lilin, tapi udah yang pakai plastik agak lebar, dan harganya waktu itu 500 rupiah ya, kalau nggak salah inget. Dan untuk lontong gorengan masing-masing 500 rupiah, nominal sama. Dan itu tidak ada kenaikan sama sekali, mau ada jam tambahan atau enggak tetap sama segitu ya. Dan ya gue sangat amat mensyukuri apa yang gue dapat dan bersyukur juga masih bisa jajan. Berlanjut di SMK naik lagi jadi 2 kali lipat jadi 10.000. Naik pun dengan alasan yang sama karena jarak dari rumah ke SMK lumayan jauh dan emang harus naik angkutan umum untuk sampai ke sekolahan. Naik angkutan umum waktu itu tuh naik bus, dan yang paling diingat kalau udah naik bus itu tuh yang dikangenin zaman dulu tuh desak-desakan. Jadi pada rebutan naik bis secepat mungkin karena pengen sampai ke sekolahan biar nggak telat. Paling seru kalau udah mau jam masuk kelas tapi tetap nunggu bus datang tuh, sensasinya mantep deh. Ya lu bayangin ya kan, deg-degan, kalau telat pasti kena hukuman. Wah seru banget sih. Ya gimana nggak deg-degan, nah, sekolah dengan rata-rata hampir dihuni oleh semua murid laki-laki dengan tingkat disiplin tingkat tinggi, keren deh pokoknya. Biaya naik bus waktu itu kalau nggak salah inget di range harga 1.000 sampai 2.000 rupiah. Jadi lumayan bisa jajan 8.000. Lanjut udah kelas 2 sampai kelas 3 udah nggak lagi naik angkutan umum, tapi udah naik motor. Jadi masalah tunggu menunggu bus sekolah udah terlewati nih, dan dari rumah udah bisa langsung ke sekolah. Nah karena udah naik motor dan diuntungin nyampe lebih cepat ke sekolah, pastinya harus isi bensin dong, kalau nggak mau dorong. Isi bensin sendiri kalau nggak salah 2 hari sekali per 1 liter. Dan 1 liter sendiri waktu itu 5.000. Ya pastinya berkurang uang jajan, tapi nggak masalah. Yang penting bisa sampai sekolah lebih cepat dan nggak kena hukuman.
Nanti adalah pokoknya episode gua bahas tentang masa sekolah di SMK. Pokoknya tungguin aja. Berlanjut di perkuliahan, uang jajan gua naik jadi 20.000. 20.000 juga dibagi jadi dua, yang 10.000 buat bensin dan 10.000 buat jajan. Pokoknya cukup aja gitu, nggak ngerasa kekurangan. Ya bersyukur aja. Meski kadang harus dibagi lagi untuk ngeprint tugas-tugas perkuliahan, tapi rasanya tetap cukup sih. Ya kalau lagi nggak ada tugas ya 10.000 buat makan siang, terus dibagi di kantin tuh makan siang 5.000. Murah banget itu. Yalah pokoknya the best, pokoknya kantin di kampus gua. Makanannya enak-enak, rekomen sih. Udah lama juga nggak main ke kampus gua, dan kayaknya kalau kampus kalau udah ditinggal lulus pasti ada perubahan dikit-dikit gitu yang belum sempat ada gitu waktu pas zaman masih kuliah dulu. Dan ya pokoknya buat teman-teman di luar sana yang lagi dengerin ini podcast, seberapapun uang jajan kalian, tetaplah selalu bersyukur, dan kalau bisa jajan ya jajan yang secukupnya, dan kalau misal ada masih lebih uang jajan jangan dihabisin semua, dan kalau bisa tuh harus bisa menabung sedari dini. Masih banyak juga di luar sana yang nggak bisa jajan ya kan, makanya kayak gue juga harus selalu bersyukur seberapapun gue dikasih sama orang tua dan dipergunakan juga secara bijak. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa mahal, tapi kebutuhan pokok juga harus tetap jalan. Dan oke, selanjutnya kita bacain pertanyaan yang sempat udah gue share di Instagram. Yang pertama ini dari Nunu Doang _ gak pernah jajan kak. Wih, mantep nih. Perlu dicontoh nih teman-teman nih. Berhemat. Salut gua. Kedua dari _AXL KRNSA Ceban. Banyak juga lo ya uang jajan Ceban. Gua aja Ceban pas zaman SMK. Tapi lu Ceban tuh zaman kapan? Kalau dari SD udah Ceban, wah mantap kali kau. Ketiga dari fitrii.sn 20 JT. Itu 20 JT total semasa hidup lu atau gimana nih? Udah 20 juta, udah gila aja sehari 20 juta. Gini nih. Coba ya kalau misal siapa tahu ada lebih-lebih, bolehlah lempar ke sini. Ya itu tadi udah gue bacain uang jajan yang kalian share ke gue, dan kalau ada pembahasan apa yang mau gue bahas di JJR Podcast, boleh lu kontak gue di @davidkr. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa.